Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sebelumnya kita telah mengetahui tentang diagram tekanan terhadap volume. Nah, sekarang kita akan membahas atau mereview sedikit tentang diagram tersebut. Nah, ketika kita memiliki sebuah diagram yang di dalamnya tergambarkan sebuah daerah di mana ketika kita memiliki suatu uh, grafik yang berbentuk seperti yang akan digambarkan di sini. Nah, seperti ini. Ini merupakan um, grafik pertama di mana um, titik dari sebuah daerah menuju daerah lainnya. Nah, ini merupakan uh, dari kurva ini dapat digambarkan bahwa nilai kerja yang dilakukan oleh sebuah sistem. Nah, begitu pula ketika terjadi kebalikannya bahwa dari titik yang pertama, dari yang kedua akan melakukan kerja terhadap titik yang terakhir, yang pertama maksud saya, maka daerah yang terdapat di dalam area yang sebetulnya merupakan representasi dari kerja yang dihasilkan oleh sistem, maka di dalam area tersebut kita dapat anggap bahwa merupakan kumpulan dari kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, atau total dari kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, lalu kita pun tahu bahwa uh, ketika kita memiliki beberapa titik dari diagram PV, maka ketika uh, terdapat uh, pergerakan dari sebuah titik ke titik kedua, lalu titik kedua ke titik awal, maka uh, tidak akan ada tekanan yang berubah dari sistem tersebut, atau mungkin dapat kita bilang bahwa energi internal yang terdapat di dalam sistem tersebut sama dengan nol, karena di dalamnya tidak akan terjadi perubahan dari energi, karena energi yang masuk akan sama dengan energi yang diberikan keluar. Nah, kita tahu bahwa untuk energi itu sendiri persamaannya adalah perubahan energi sama dengan besarnya uh, besarnya panas yang diserap oleh sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan. Nah, kita tahu bahwa dalam diagram ini nilai dari perubahan energi internalnya atau energi dalamnya adalah sama dengan 0, sehingga kita dapat tuliskan bahwa 0 sama dengan Q min W. Nah, artinya bahwa nanti besarnya panas yang diserap oleh sistem sama dengan besarnya kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa artinya dalam kasus ini tidak akan ada perubahan dalam temperatur dan tekanan pada akhir sistem itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa ketika kita ketika kita tahu bahwa adanya panas yang terserap kan di dalam suatu sistem terdapat panas yang terserap, maka kita tahu bahwa di dalam state atau daerah yang merupakan sistem adalah besarnya panas yang terdapat di dalam sistem tersebut, atau total dari panas yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, kita tahu bahwa ada istilah bahwa panas yang berhubungan. Nah, di sini besarnya perubahan dari panas yang terisi di dalam sistem sama dengan panas yang terserap. Artinya bahwa ketika kita memiliki sebuah sistem yang diberikan panas dari lingkungan, nah lalu yang terisi di dalam panas yang terisi di dalam sistem tersebut merupakan panas yang terserap oleh sistem tersebut dari lingkungannya. Nah, sehingga ketika misalnya kita memiliki nilai panas yang berada di dalam sistem sebesar 5, lalu kita tahu bahwa nilai nilai dari panas yang terserap merupakan 2, ini sama saja dengan besarnya kerja yang dihasilkan oleh sistem atau kepada sistem adalah sebesar 2. Artinya ketika kita misalnya ketika kita melakukan suatu uh, suatu uh, kurva, atau ketika kita melakukan di sini perjalanan dari kerja yang diberikan oleh lingkungan terhadap sistem, kita tahu bahwa akan kembali ke dalam
titik yang sama, artinya bahwa tidak akan terdapat perubahan energi dalam atau besar dari perubahan energi dalamnya sama dengan nol. Nah, intinya ketika berawal dari satu titik lalu kembali lagi ke titik awal, maka tidak akan terdapat energi dalam, perubahan energi dalam di sana. Nah, kita dapat lihat bahwa ternyata tekanan yang dihasilkan pun akan sama atau tidak ada perubahan sesuai dengan tekanan pada awal maupun tekanan di akhir sistem tersebut. Nah, ini merupakan konsep awal ketika kita ingin memahami tentang panas. Nah, kita tahu bahwa misalnya kita telah tahu bahwa kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut adalah sebesar 2. Begitu pula dengan panas yang terserap oleh sistem tersebut nilainya sama sampai dengan 2. Lalu kita tahu bahwa ketika variabel tersebut berhubungan tentunya akan memenuhi atau akan merepresentasikan tentang panas yang memang berada dalam sistem tersebut. Nah, kita memiliki variabel H misalnya di sini, atau biasa kita sebut sebagai entalpi. Nah, entalpi ini sendiri dapat kita definisikan adalah sebagai penambahan antara internal energi dengan perkalian antara tekanan dan volumenya. Nah, sehingga ketika kita membicarakan tentang perubahan entalpi, kita akan menuliskannya sebagai perubahan dari energi dalam atau delta U ditambah dengan perubahan dari perkalian antara tekanan dan volume. Nah, ini merupakan suatu konsep awal dari entalpi itu sendiri. Nah, dari definisi ini sendiri kita dapat lihat bahwa ternyata entalpi ini berhubungan dengan energi dalam dan besar tekanan serta volume. Artinya bahwa entalpi digunakan untuk menentukan suatu parameter dalam sistem. Nah, kita dapat lihat bahwa ketika kita melihat di kasus ini, kita memiliki perubahan energi dalam sebesar 0 dan juga perubahan dari tekanan dan volumenya 0. Artinya perubahan entalpinya sama dengan 0. Ini merupakan hal yang sangat mudah karena kebanyakan energi dalam ini sangat berhubungan jelas dengan tekanan dan volume, sehingga kita tidak perlu sulit untuk menentukan besarnya entalpi jikalau pada kasus-kasus tertentu. Contohnya seperti kasus yang di atas tadi. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa sebelumnya mungkin ketika kita mempelajari tentang energi dalam atau work of expansion atau definisi kerja, kita tahu bahwa delta U kita tuliskan sebagai besarnya kalor yang terserap dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem atau terhadap sistem. Nah, lalu kita tambahkan dengan perubahan tekanan terhadap volume. Nah, ini salah satu definisi yang kita ketahui dari kerja. Nah, lalu sebelumnya kita telah tahu bahwa besarnya kerja merupakan dapat kita tuliskan sebagai di sini besarnya entalpi, perubahan entalpi sama dengan Q dikurangi dengan besarnya kerja kita tuliskan jikalau kita memiliki sebuah, dalam kasusnya misalkan kita memiliki sebuah wadah di mana terdapat cairan yang di atasnya dibatasi oleh sebuah papan yang ditumpuk oleh batu-batu. Nah, akan ada tekanan yang diberikan oleh batu-batu tersebut terhadap sistem. Nah, ketika batu tersebut diangkat, maka terdapat pressure, tekanan dari bawah, tekanan dari sistem terhadap lingkungannya, atau terdapat jarak antara jarak perubahan antara posisi papan tersebut ketika tertekan oleh batu yang lengkap dan ketika tertekan oleh batu yang sudah dikurangi banyaknya, sehingga kita tuliskan di sini bahwa besarnya entalpi sama dengan besarnya kalor yang terserap dalam sistem dikurangi dengan besarnya tekanan dikali perubahan dari volume ditambah dengan perubahan dari pressure dan volumenya, tekanan dan volumenya. Nah, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa ketika ingin mengetahui besarnya perubahan entalpi, kita dapat menghilangkan variabel dari tekanan dan volume yang ada di sini, karena ini merupakan pengurangan sehingga hasilnya adalah 0.
Atau kita dapat tuliskan di sini bahwa uh, ketika terjadi perubahan tekanan dikalikan dengan volume, apakah sama dengan besarnya tekanan dikalikan perubahan volume? Nah, kita tahu bahwa ketika di diagram PV bahwa ketika terdapat pressure yang konstan misalnya, tekanan yang konstan, artinya bahwa nilai dari delta P adalah 0 atau tidak adanya perubahan dari pressure. Sedangkan tekanan ini sendiri nilainya akan memiliki sekian nilai. Nah, sedangkan perubahan volumenya akan sama atau akan tentunya akan berpengaruh terhadap perubahan tekanan yang konstan itu sendiri. Sehingga jika kita tuliskan bahwa perubahan dari 5x sama dengan 5 dikali perubahan X dikurangi dengan 5XI misalnya, perubahan dari X itu sendiri, sehingga kita dapat tuliskan sebagai 5 dikalikan XV min XI atau 5 dikali perubahan delta X. Nah, apakah hal ini akan sama atau menghasilkan solusi yang sama dengan delta 5X? Nah, ini akan kita lihat bahwa 5 atau tekanan itu sendiri merupakan konstanta, sehingga dia tidak akan mempengaruhi nilai dari perubahan volumenya, atau kita dapat keluarkan nilai konstantanya adalah sebagai nilai, tidak sebagai perubahan. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa ketika tekanan konstan, maka definisi dari entalpi ini sendiri akan sama dengan internal energi ditambahkan dengan tekanan kali volume, lalu untuk perubahan dari entalpinya sendiri akan sama dengan besarnya kalor yang terserap di dalam sistem. Nah, karena adanya perubahan, maksud saya karena adanya eliminasi dari besarnya tekanan dan perubahan volume itu sendiri. Nah, ini merupakan hal yang mudah sebenarnya untuk menentukan besarnya entalpi ketika kita mendapati keadaan temperatur yang konstan. Nah, di sini kita gambarkan sebuah diagram PV kembali. Nah, lalu apa yang terjadi ketika misalnya kita buktikan di sini ketika terdapat pada tekanan yang konstan, kita akan bergerak sejalan atau kita memiliki grafik linear dan perubahannya hanya terhadap sumbu X-nya saja atau terhadap volume. Jadi ketika pada volume sekian, kita akan memiliki pressure sekian atau tekanan sekian. Begitu pula ketika terjadi pertambahan nilai volume, kita akan tetap berada pada tekanan sekian. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besarnya entalpi pun akan berubah, atau maksud saya besarnya entalpi pun akan sama dengan besarnya kalor yang terserap di dalam sistem itu sendiri. Atau kita dapat lihat bahwa tidak akan terdapat kalor total atau panas total yang ditambahkan kembali ke dalam sistem itu sendiri. Jadi sama dengan nilai panas yang terserap dalam sistem di awal. Nah, sehingga pada keadaan temperatur yang konstan akan sangat mudah untuk menentukan nilai entalpi dari sistem tersebut. Jadi misalnya ketika kita berpatok pada tekanan permukaan laut misalnya, kita akan memiliki nilai tekanan yang konstan dan nilai entalpi yang sama dengan nilai kalor yang terserap ke dalam sistemnya sendiri. Nah, misalnya ketika kita memiliki sebuah wadah yang dalamnya terdapat banyak partikel, lalu kita berikan maksud saya pertambahan volume dengan tekanan yang tetap, maka tidak akan terdapat perubahan entalpi di dalamnya, atau nilai entalpinya akan sama saja dengan nilai kalor yang terserap di dalam sistem tersebut. Tidak ada pengaruh dari perubahan tekanan atau perubahan volumenya. Nah, atau artinya dapat kita definisikan bahwa besarnya dari entalpi tersebut sama dengan besarnya panas yang terdapat di dalam sistem, atau panas konten yang terdapat di dalam sistem itu sendiri. Nah, artinya bahwa tidak ada pengurangan besarnya kerja, atau maksud saya besarnya panas yang terserap dalam sistem, karena
perubahan entalpi ini tidak berpengaruh terhadap perubahan tekanan maupun volume yang bekerja dalam sistem itu sendiri. Sehingga ketika sekali lagi pada tekanan konstan akan sangat mudah untuk kita tekan. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.